Sebelum kita melakukan syuting ini, kita berdua sudah mengikuti saran dari pemerintahan untuk melakukan tes. Jadi kita berdua sudah dites dan hasilnya non reaktif ya. Non reaktif, ya. Betul. Biar penjelasan kita lebih enak dan lebih hidup ya. Betul. Jadi kita akan buka masker karena Bener kita nih. berdua sudah aman. Asik. Oke. Buka masker. Nggak enak nih. Di semua shock GSS, di springnya pasti ada kode ini. Preload itu beban awal untuk shock breaker. Nah ini harus tepat banget. Mulung kita coba Om ya, ekstrim ya. Tuh agak Padma. Hello High Performance People, balik lagi dengan gua Budi Hudiana dari HPZ TV. Bicara tentang handling, power, style, dan maintenance, di sini tepatnya. Kali ini gue ditemani oleh Kang Anto untuk membahas mengenai shock breaker. Bentar, ini kita bahas shock breaker belakang ya Om Budi ya? Yes, betul banget. Kita akan kupas tuntas tentang shock breaker, parts apa aja yang ada di shock breaker, beserta fungsi dan bila mana ada parts tersebut yang dapat di-setel, kita akan padu teman-teman untuk proses penyetelannya. Agar tepat untuk riding style teman-teman. Nah itu dia, banyak yang salah kaprah untuk penyetelan preload, rebound, dan compression. Oh, bentar-bentar. Gua ngerti kenapa salah kaprah. Karena istilahnya kecanggihan ya Om Bud. Oke, berarti kita akan jelaskan dengan bahasa yang lebih membumi kali ya. Oke. Tapi sebelum kita lebih lanjut nih kan banyak shock breaker di sini. Gimana kalau kita bicarakan tentang produk line up-nya ISS dulu nih Om? Oke, jadi sebenarnya gini, shock breaker pada motor itu terbagi menjadi 3 shock, yaitu monoshock, single shock, dan twin shock. Secara prinsip kerjanya terbagi dua, yaitu hydraulic shock dan gas shock. Dimana kalau yang gas shock itu adalah sudah menggunakan gas dan oil dalam satu tabung atau dipisahkan. Jadi dalam satu shock itu ada gasnya dan ada olinya. Dari ISS sendiri mereka membagi tipenya menjadi dua, yaitu Ecoline dan Topline. Nah, dimana Ecoline itu fiturnya hanya terbatas di spring preload. Spring preload. Okay. Sedangkan untuk yang top line ada fitur tambahan seperti nanti rebound, compression, bahkan kompresi atau compressionnya itu ada yang satu dan ada yang dua atau high low compression. Nah, misalnya ya tipenya nih. Yang ini adalah tipe untuk Pro Plus, di mana ini adalah hydraulic shock, hanya oli saja. Yang ini adalah tipe untuk yang DTG Evo, di mana di dalam sini itu udah ada campuran antara oli dan gas. Jadi bukan campur, terpisah nih. Oli dan gasnya sudah ada dalam tabung ini. Berarti dalam satu kompartemen ini ada tempat untuk gas dan oli terpisah? Ya, betul. Nggak terpisah sih. Nyatu juga sih, cuman biasanya kan gas ada di atas. Oke. Gitu. Ya. Ini hanya ada preloadnya aja. Ya. Begitu juga dengan yang ini yang tipe G series nih. G series atau G plus. Kalau plus itu karena dia biasanya ada tambahan lane adjuster ya, seperti ini nih. Oh, adjuster buat ketinggian ini Om? Ya, ini lane adjuster nih. Ya. Kalau bisa ada lane adjuster gini, nggak ada rebound, dia berarti dipanggilnya G plus. G plus. Yes. Nah, lalu untuk yang tadi kita bicara yang Ecoline, untuk top line yang sudah ada fitur tambahannya rebound, kita start dari minimal di rebound ya. Ya, ini rebound nih. Jadi kita ada preload, ada rebound, namanya itu adalah G Sport. Di atasnya ini atau kakaknya ini, nah ada yang namanya G Racing, di mana yang ini hanya satu kompresi, yang ini kita ada dua kompresi nih, ada high low compression. Gitu kan Anto. Ini high low itu kan fast and slow. Betul. Compression ya. Yes, betul sekali. Istilahnya makin canggih, makin bingung kita kan. Selain dari fungsi-fungsi tadi ya, fitur-fitur tambahan atau apa, ISS sendiri pun menyediakan beberapa varian warna. Ya, jadi ada misalnya Black Series, Red Series, Gold Edition, atau Silver Series. Untuk lu semua lebih enak untuk pilih warna yang sesuai dengan motor atau dengan yang warna yang kita suka. Selera ya. Betul. Oke, kalau kita ngomong-ngomong masalah shock breaker ini kesannya ribet banget ya. Jadi kalau kita ngomong membumi tadi, sebenarnya yang disebut dengan shock breaker itu terdiri dari dua komponen utama. Yaitu kalau kita melihat ada yang disebut dengan pegas atau per, lalu di bagian dalamnya ini disebut dengan peredam atau damper.
Atau damper. Ya. Nah, damper itu bahasa Inggris soalnya kan. Betul. Peredam bahasa Indonesia. Dulu pada ngomong bahasa Indonesia kan. Nah, fungsi per atau pegas itu sendiri apa sih kalau teman-teman nanya kan? Jadi kalau kita punya per itu sebenarnya kalau kita lagi di jalanan itu tujuannya adalah untuk menyerap guncangan. Ngerti nggak? Guncangan. Jadi kalau misalnya di jalan ada lubang, ada gundukan, ini akan diserap oleh si per sendiri. Nah, ilustrasinya begini, kalau misalnya kita punya satu sistem di mana kita tuh tidak menggunakan sistem suspensi sama sekali, berarti tidak ada per ataupun tidak ada peredam. Oh, contohnya mungkin sepeda konvensional ya? Betul. Nah, seperti teman-teman yang zaman dulu main BMX dan lain-lain, itu kan betul. benar-benar fix untuk ban depan dan ban belakang. Walhasil kalau kita lihat ilustrasinya saat kita melewati guncangan, rintangan, ini tuh kendaraan dan badan kita itu mengikuti getaran yang ada, sehingga tidak ada menyerap guncangan atau tidak ada tempat untuk menyerap guncangan, sampai akhirnya dari permukaan itu terserap yang paling akhir adalah badan kita. Nah, ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Kenapa sangat berbahaya? Satu, saat kita loncat atau melewati sebuah gundukan, nomor satu, ban itu akan lepas kontak dari jalanan. Walhasil kita bisa slip nih, karena nggak ada gripnya. Betul. Nah, selain dari itu, karena redamannya keras, membuat kita kemungkinan besar celaka nih. Ya, Celakanya kalau kita nggak bisa handling, selain itu cedera. Dan kebanyakan teman-teman yang main sepeda ekstrim dan lain-lain itu, kalau nggak benar-benar bisa megangnya, biasanya akan terjadi cedera pada punggung. Begitu juga kalau misalnya kayaknya kita salah pilih shock ya. Oh ya, Apalagi kalau misalnya lu yang sering boncengan sama anak atau istri. Apa lu nggak kasihan kalau anak istri lu sampai sakit punggung gara-gara lu salah pilih shock? tentunya kita harus bisa bersyukur dengan adanya teknologi zaman sekarang canggih-canggih gitu ya. Salah satunya disebut dengan shock breaker ataupun bahasa Indonesianya adalah peredam kejut. Nah, sekarang kita maju lagi ke komponen pertama dari shock breaker, yaitu per atau pegasnya sendiri. Nah, per atau pegas ini itu akan menyerap guncangan yang ada di jalanan oleh kendaraan kita. Namun kekurangannya apa? Tahu pogo stick nggak, Om? Yang mana ya? Pogo stick itu mainan yang pakai per zaman dulu anak-anak. Oh, iya. Per itu akan menyerap guncangan. Nah, setelah itu karena dia terpaksa untuk ditekan, dia akan cenderung untuk ingin kembali ke posisi awal nol, sehingga dia jadi mantul-mantul. Nah, pas mantul kita loncat lepas kontak dari jalanan dan seterusnya. Nah, walhasil memang lebih empuk ya. Cuman karena mantul-mantul ini kita lebih banyak lagi kehilangan akan kontak terhadap jalanan. Kalau di motor itu bisa dilihat gejalanya ya, motor dengan per itu sama dengan kita pakai shock breaker di mana peredamnya itu sudah tidak fungsi, udah rusak, udah bocor. Kita bisa lihat salah satunya di motor yang ada di sini itu bannya habis nggak rata. Oh, jadi yang ban suka penjol-penjol nggak jelas Betul, itu ya? benjol-benjol itu salah satunya itu bukan karena shock breakernya jelek, bukan. Biasanya ada kendala di shock breaker. Shock breakernya sudah bocor, udah jelek, ataupun tidak masuk spesifikasi. Gitu, salah pilih shock breaker. Iya. Gitu, ngerti nggak, Om? Ya. Ini juga sebetulnya ada pertanyaan dari customer HPCT tentang cara kerja shock breaker. Tadi kan baru jelasin yang dengan springnya aja nih. Ya, berarti kalau ditambah dengan damper seperti apa nih? Nah, begini. Kalau kita balik lagi ke tadi, per atau pegas itu tugasnya adalah untuk menyerap guncangan. Nah, komponen berikutnya yang sangat penting adalah peredam itu sendiri, atau kata bahasa Om Budi itu adalah Damper. Ya. Nah, saat kita menggunakan shock breaker, tadi pegas atau per itu menyerap guncangan. Nah, disebutnya juga peredam. Nah, kenapa disebut peredam? Karena saat tertekan itu akan terjadi energi mekanis. Nah, kan dia mau balik lagi ke posisi semula. Nah, gimana caranya nggak terjadi efek pogo stick tadi itu? Mantul-mantul. Betul. Sehingga peredam ini adalah meredam salah satunya daya baliknya. Jadi nggak sekaligus balik sekaligus gitu. Nah, dari situ sehingga pas kita lagi jalan, kalau teman-teman bisa lihat dari ilustrasinya, ban itu akan lebih banyak bersentuhan dengan jalanan. Satu, gripnya jauh lebih baik.
selain dari itu tingkat kenyamanan berubah total. Nah, selain berubah total, ada efek lagi, yaitu di mana teman-teman saat berakselerasi dan pengereman ya. akan jauh lebih baik. Oke, performance. Sekarang kita masuk ke istilah yang ribet tadi ya, yang disebut spring rate, preload, rebound, dan compression. Oke. Yang pertama apa tadi? Preload. Spring rate. Oh iya, oke. Spring rate itu begini. Gua jadi kalau grogi. kita bicara masalah istilah, spring rate itu berasal dari bahasa Inggris. Jadi kalau kita terjemahkan, spring itu adalah per atau pegas, rate itu adalah laju. Jadi ini per tuh macam-macam karena ada yang keras, ada yang empuk, dan ini ditentukan oleh satu sebutan yaitu konstanta pegas yang memiliki simbol K. K ya, betul ya? Betul. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau nilai K-nya besar berarti itu per keras. Kalau misalnya angka K-nya kecil berarti per-nya empuk. Dan kalau untuk di ISS kalau nggak salah itu K itu satuannya adalah Newton meter per milimeter. Ya. Gitu ya Om ya? Betul, Nah, betul. selain dari itu juga di per ISS itu ada kode-kodenya nih Om Budi ya? Ya betul, ada Nah, kode-kode. apa artinya nih Om? Oke, sebelum masuk ke kode, lebih baik kita bahas dulu ya bahwa di motor itu kita menggunakan coil spring, di mana coil spring itu ada dua tipe. Ya. Oke. Tipe yang gue pegang ini adalah tipe progresif, di mana ada dua nilai K atau konstanta. Ya, ini K1, ini K2. Oke. Dan satu lagi ini Jadi adalah cirinya kalau kita lihat kerenggangan pegasnya berbeda ya Om betul. ya? Kalau progresif itu kerenggangannya beda. Jadi ini ada yang lebih dekat ya. Jarak antar ulir di sini lebih besar. Oke. Sedangkan untuk yang tipe linear semuanya itu sama. Oke. Bisa dilihat, nah ini semua sama semua nih. Kelihatannya perbedaannya linear dan progresif. Betul. Nah, lalu ke kode ya. Jadi di setiap shock YSS, springnya itu pasti ada kodenya. Karena tiap shock itu biasanya berbeda-beda untuk misalnya Mio, misal Vario, NMAX, XMAX itu nanti ada perbedaan dari segi kodenya. Ya, bisa dilihat di sini kode yang pertama nih ya. Ini 50. 50 adalah diameter dalam dari si spring. Lalu ada 14 adalah tadi nilai konstanta untuk yang K1 yang bagian atas. Betul. Oke. Lalu ini ada 25 adalah nilai konstanta untuk yang K2. Nah kalau yang di sini berarti K-nya cuma ada 1, 16. Betul, 16. Karena dia linear ya Om ya? Betul, jadi sama semua. Ya. Oke, sedangkan sini ada lagi 200 artinya adalah ini panjang si spring sebelum tertekan oleh preload. Nah preload itu nanti istilah berikutnya yaitu jangan kalau dia diukur sama teman-teman jangan diukur pas lagi terpasang di shock breaker, namun Betul. selagi terlepas dari shock breaker. Yes. Kalau kita lihat angka 200 berarti ini 200 mm gitu Om Bud ya. Betul sekali. Nah kalau teman-teman masih penasaran sama kode-kode yang ada di per shock breaker ISS kalian, kita ada PDF-nya di kolom deskripsi, teman-teman bisa download. Nah mau penasaran tinggal di decoding kode-kode yang ada di shock ISS teman-teman. Yes, Oke. betul. Nah sekarang tadi udah disebut-sebut nih sama Budi. Ya. Kan? Preload. Preload, Nah, betul. balik lagi ke bahasa Inggris. Preload. Buat terjemahin dulu. Pre Silakan. itu sebelum, load itu adalah beban. Jadi yang kita atur saat kita mainan preload adalah beban sebelum kita naikin di atas motor. Iya. Jadi kalau kita lihat di shock breakernya, nah seperti ini peredamnya, ini ada satu ring yang bisa naik turun. Nah naik turun ini tujuannya untuk nambahin preload beban per sebelum kita naik ke atas motor di sini. Nah cara nyetelnya nanti kita bicara lebih lanjut ya Om ya. Ya, nanti ketika kita sekali praktek di motor aja mungkin Betul. ya. Jadi preload itu balik lagi adalah beban sebelum kita naik ke atas motor ataupun kita boncengan, pakai box, bawa bagasi dan lain sebagainya. Tentunya kalau teman-teman yang nanti pergi jalan-jalan mau touring dan lain-lain itu mesti di-setel lagi Om ya? Betul, wajib. Jadi kalau misalnya kita sendiri atau boncengan, nanti apalagi tambah box, udah wajib hukumnya untuk setel si Preload itu. preloadnya. Oke. Ya. Dan perlu diingat bahwa menyetel preload itu bukan berarti memperkeras atau mengempukan ya Iya, bukan. per. Jadi tetap secara konstanta per itu nilainya sesuai dengan yang tadi tertera di Di per. kode springnya, gitu ya. Jadi bukan juga untuk meninggikan atau mendekin motor, Betul. nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, nah kalau teman-teman pengen ninggiin mendekin, itu ada juga. Nah, ini. baru buat ninggiin mendekin motor. Betul. Ini bukan setelan preload ini ya. Ya, dan ini disebutnya adalah lane adjuster. Tapi perlu dicatat juga bahwa tidak semua tipe shock yang YSS itu ada lane adjusternya. Iya, betul.
Kita lanjut ke istilah berikutnya dan sangat beken karena banyak banget teman-teman. Shockbreaker lu ada setelan apa aja? Ya. Gua ada rebound gini-gini. Sambil kadang-kadang khawatirnya ngerti. teman-teman salah kaprah mengenai Betul. yang disebut dengan rebound. Nah, rebound ini kita praktekkan lagi ke Om Budi, maaf. Kali Om Budi dikit. Tekan Om. Rebound itu posisi saat dilepas. Nah, ini rebound. Nah, ini rebound. Kita perlu seberapa cepat atau seberapa lambat pair kita kembali ke posisi semula. Kita coba lagi. Nah, kalau ini bisa diputar nih, enak ya. Lawan jarum jam itu untuk fast rebound. Yes, fast rebound. Jadi lebih cepat kembali ke posisi semula. Ya Om, tekan dulu. Lepas sekaligus. Kelihatannya kita bandingkan sama yang full. Ini slow rebound. Ya, kalau yang tadi fast rebound, sekarang kita coba slow rebound. Tuh. Lambat banget jauh kan? Nah, fungsinya rebound itu sebenarnya kapan sih gua harus set rebound? Kenapa gua harus beli shockbreaker yang ada fitur rebound? Kalau teman-teman bermain di medan yang berbeda-beda, misalnya kadang-kadang main di aspal, ada jalan-jalan yang berbatu, ini sangat membantu saat kita lagi berkendara. Saat kita lagi di jalan aspal Om, keperluannya itu rebound tuh tidak terlalu cepat, Tuh. cenderung lambat. Kenapa? Tujuannya untuk menjaga agar ban terjaga traksi terhadap permukaan. Bukan, betul. Nah, tapi kalau kita di jalan yang bumpy, Bergelombang, ya. berbatu, kita butuh fast rebound. Kenapa butuh fast rebound? Saat kita kenceng, kalau misalnya reboundnya terlalu lambat, ban itu lepas traksi. Betul. Walhasil nggak nempel ban dong ya. Ya. Licin, motornya jadi kurang enak dipakai. Jadi kalau teman-teman nanya sama kita di sini, setelan rebound yang tepat itu seperti apa? Kalau rebound yang tepat itu adalah disesuaikan kembali ke keperluan teman-teman. Betul. Jadi kalau saran dari kita, gunakan setelan yang sudah ada dari pabrik SS, yaitu semua di tengah. Dari situ perlahan nge-adjust perlahan sesuai dengan keperluan para rider. Betul. Dan lagi ya berdasarkan pengalaman gue juga ya, bahwa namanya nyetel shock itu nggak bisa satu kali. Betul. Pasti berkali-kali sampai akhirnya nemu setelan yang pas. Dan lagi riding style juga berbeda tiap orang. Ya mungkin apa yang gue setting buat motor gue belum tentu enak ketika Kang Anto pakai motor gue. Kita lanjut ke istilah berikutnya Om ya. Oke. Istilah berikutnya mungkin yang tadi kan dari preload, ya kita bicara masalah compression. Compression dulu. Nah, jadi nggak semua jenis shockbreaker yang kalian punya mungkin atau yang kalian beli itu ada fitur rebound ataupun compression. Betul. Nah, secara istilah atau bagaimana cara kerjanya. Jadi peredam ini seperti yang dibicarakan di awal video tadi, bahwa tujuannya adalah untuk salah satunya menyerap energi mekanis yang terjadi saat per tertekan. Jadi menjadi hambatan, menghambat biar per nggak terlalu cepat kembali atau tidak terlalu cepat untuk tertekan. Compression, kalau kita bisa lihat di bagian atas ini, tujuannya untuk menghambat agar per tidak terlalu cepat ambles. Betul. Nah, setelannya ada di atas sini. Nah, setelan ini kalau di SS rata-rata itu ada 30 klik. Ya. Bawaan pabrik itu 15 ke kiri, 15 ke kanan, posisi pas di tengah-tengah untuk Compressionnya. dan Rebound, rebound juga. ya. Nah, kalau kita lihat, coba Om praktekkan ya. Kita lihat dulu, ini posisi sekarang lagi di tengah. Nah, kalau ditekan gimana Om? Di satu arah. Ya, satu arah ya. Nah, ini compression. Arah ke atas, itu Ya. compression. Kebuka. Nah, ya oke, karena lepas dulu. Nah, Lepas. sekarang Wah. untuk mengilustrasikan ke teman-teman secara ekstrim, kita buka dan tutup Secara full ya? Secara full. Jadi kalau bisa lihat mau ngerasin atau ngempukin shockbreaker di sini. Kalau kita buka lawan jarum jam full, ini membuat per atau shockbreaker, bukan per ya, shockbreaker lebih empuk. Nah, coba Om, ditekan Om. Ya. Ini ya, Enteng berat? lumayan nih. Hah? Lumayan enteng. Lumayan enteng. Oke, belum. Nah, sekarang kalau kita pengen keras, shockbreaker kita putar arah jarum jam. Ini full sama full nih biar ekstrim ya. Tekan Om. Nah, ini lebih berat nih. Jauh lebih berat. Ya. Nah, jadi kalau ngelihat dari peredamnya sendiri, kelihatan bahwa dengan mengatur compression atau kompresi itu akan mempengaruhi keras atau empuknya peredam kita. Betul. Kita balikin dulu ke tengah kurang lebih ya. Jadi paham ya? Jadi yang disebut dengan compression itu adalah untuk mengatur kekerasan shock, bukan kekerasan per. Betul. Ya. Dan tambahannya lagi seperti yang saya bilang tadi, hari ini kita main di aspal, besok kita main ke medannya agak berbatu, kita harus rubah setelan.
rubah setelan tuh bukan hanya salah satu, cuman karena ini menjadi satu bagian terintegrated dalam satu barang, ini tuh satu berubah, yang lain ikut berubah. Ini akan sedikit lebih kompleks, nanti kita akan bicarakan saat kita praktek ya Om ya. Mungkin kita nggak bisa praktek hari ini, karena takutnya videonya terlalu panjang, nanti udah terlalu banyak materi masuk. Pusing juga nanti. Pusing, gue juga pusing. Oke. Oke. Nah, gimana nih Om jadinya Om? Ini kita mau praktek buat Ya udah, pokoknya nanti gini, biar lebih jelasnya, ini kan teorinya nih. Ya. Nanti next video kita akan membahas tentang penyetelan tapi di lapangan. Jadi kita bawa motor, kita setting langsung di lapangan seperti apa penyetingannya dan efeknya seperti apa nanti kelihatan kita jelaskan. Shock breaker yang kita bawa kira-kira macam-macam ya Om ya? Nanti ada macam-macam kita bawa. Berarti kalau kita bawa dari 3 jenis utama, yaitu yang hanya ada preload, Betul. lalu preload dengan rebound, dan yang paling tinggi yaitu petahtanya adalah yang ada compressionnya. G-Racing, betul. Nah, G-Racing, Ini nih, seperti ini kalau untuk yang seperti ini. monoshock nih. Oh, ini Moge punya nih, keren banget nih. Bisa beli motor atuh. Nah, ini ada high and Low compression. low compression. Sedikit tambahan, kalau teman-teman melihat dua setelan seperti ini, ada yang dibilang low and high. Low and high itu apa? Low and high itu travelnya. Di saat travelingnya itu sedikit, kita setel yang low. Kalau traveling yang panjang, kita setel yang high. Untuk detailnya kita bahas di video berikutnya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Nikmatin video gue selanjutnya. Ciao.